Petunjuk sifat kesucian itu Lawu, Lewi tadi itu. Tapi Arjuna adalah pusat sentral peradaban, karena baik Gunung Lawu atau Gunung Arjuna itu sebenarnya adalah gunung sakral dan ritual. Gunung Lawu untuk apa? Gunung Lawu untuk tempat terakhir binatang-binatang yang bersayap terbang. Masa terakhirnya pasti pengen mati di puncak Gunung Lawu. Oh, itu. Entah mulai dari Alas Purwo sampai Banten. Burung-burung kan sudah merasa mau mati terbang ke puncak Gunung Lawu. Makanya di pusat Gunung Lawu di puncak sana tuh banyak tulang-tulang burung. Dan saya pada waktu ke sana dijemput jalak tadi itu ya, jalak putih yang jemput saya pada waktu naik, berarti binatang pun ngerti akan dunia gaib, akan tujuan kebenaran dan sebagainya. Oke, yang jadi barangkali itu terkait dengan Satyo Diningit ini bisa berasal dari mana saja semuanya yang berasal dari mana saja bisa. Dan apakah dia pasti akan menjadi pemimpin di Republik ini? Kelihatannya sampai detik ini saya bilang pasti. Karena apa? Karena sampai kesekian jabatan presiden itu masih belum mampu untuk mengembalikan secara fundamental tentang negeri ini sebenarnya siapa, apa, di mana, bagaimana. Itu kelihatannya belum ada. Yang ada hanyalah kepentingan ini, dan selalu hanya debat berdebat yang tidak pernah ada selesainya. Cuma memang yang begitu meyakini bahwa berdasarkan teori siklus barangkali nanti Ibu Tribona Tunggal Dewi, terus kemudian Patih Gajah Mada juga akan membawa Nusantara ini kembali berjaya dengan sosok yang berbeda barangkali pasti itu pasti karena setiap kurun waktu tertentu itu tadi cahaya makro kosmos itu bersinar dalam sosok untuk mengadakan pembaruan sesuai dengan tuntutan era dan zamannya. Kalau menurut teori siklus kan sekarang ini Pak Jokowi ini Sanjaya, kemudian nanti dilanjutkan ada Kartanegara, baru kemudian Tribhuwana dan Gajah Mada bisa juga seperti itu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita pengen tahu bagaimana sih kondisi Indonesia yang diramalkan oleh banyak orang. Indonesia akan menjelma menjadi sebuah kekuatan bangsa yang sangat luar biasa, dari kapten kesebelasan dunia. Nah, barangkali di zaman itu mungkin kalau kita bicara tentang kolateral dan jaminan orang bisa nyetak uang gitu ya, itu sekarang kan emas nih. Nah, barangkali nanti di tahun itu bisa pangan. Indonesia ini sumber pangan yang sangat luar biasa. Kalau kemudian underline-nya adalah pangan, nah, maka tak ada negara yang bisa percaya kecuali Indonesia. Mohon kalau dilihat dari perspektif ilmu tarot itu kira-kira nanti bagaimana, kita pengen tahu ya Jati Kusumo. Saya akan lihat dari tiga sisi ya. Boleh. Saya pertama bertanya kepada Tuhan yang bersinar dalam tubuh saya. Sebenarnya tubuh adik-adik pun udah ada sinarnya ya. Ya Allah, suruskan alam, Engkaulah yang maha tahu, Engkaulah yang maha sempurna. Atas perkenanmu semoga leluhur memberi jawaban lewat hati kami apa yang dikehendaki oleh adik tentang Indonesia dalam keadaan bagaimana. Nuwun sewu. Amin. Waduh, halus positif, halus ke kanan. Nah, sekarang dibuktikan yang kedua pakai kitab suci. Coba di kitab suci ya Pak, Al-Quran. Al-Quran nih. Itu Al-Quran. Orang tahun itu ya. Itu ini Al-Quran bahasa Jawa.
halusinasi. Semoga lewat Al-Quran ini tergambar situasi bangsa Indonesia. Ini deh, kalau ngapain? Baca kak? Ini. Iya kak. Ini ngapain? Coba. Ini. Net ya. Dino iku langit rusak acur krono dino iku janjimin Allah mesti bakal kalakon. Ini Al-Quran ya. Sayata dawuhing Allah iku dadi pepiling mula sapa wonge kang gelem monggo sira padha nambah dalan kang dadi keparingin Allah pangirane. Pirang-pirang pitutuh. Ya benar kan, jadi sama kan tangan saya dengan ini sama. Karena apa? Karena Allah sang Maha Tahu, Maha Benar, Maha Kuasa itu tidak mungkin menyiksa umatnya, itu tidak mungkin. Nah, kalau umatnya sekarang tersiksa karena ekonomi, karena politik, kan ulah manusia sendiri. Dan pada waktu tahun itu Allah itu sudah memberi sebagaimana janjinya, ya janjinya bahwa hidup itu harus damai, sejahtera dan lain sebagainya. Jadi sebelum 2004 kita akan mengalami fase-fase yang begitu sangat membingungkan, menyulitkan, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya dan sebagainya. Artinya seperti itu. Tapi di jendela sana sudah ada gambaran bahwa kekayaan kita itu sebenarnya masih tersembunyi sesuai dengan as tongkat ini tadi. Itu. Nah, ini ratu koin, karena sang ratu nanti itu adalah kunci kesejahteraan di mana masyarakat dan bangsa ini akan ayem, tentrem, gemah lipah, lok jinawi. Bahasa Pak Dalangnya seperti itu ya. Kartu terakhir apa ini? Nah, ini ada seseorang yang menyeberang naik perahu mau ke suatu lembah yang dikayalkan. Lembah itu di sana apa? Di sana ada kehidupan, rumah-rumah, pohon-pohon, hutan-hutan yang baik kayalan kita. Untungnya perahu itu dilindungi oleh kekuatan gaib. Jadi bangsa kita itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, bangsa kita itu dilindungi oleh kekuatan gaib sejak dulunya. Peralihan 700 tahun sekali ini justru malah gaiblah yang sekarang action, bukan politikus, bukan manusia, bukan ahli politik dan lain sebagainya ini ya. Tetapi di dalam perahu selalu ada orang misterius berbaju hitam yang nyingkur ini membelakangi kapten kapal. Jadi logislah setiap manusia, tiap bangsa itu selalu ada orang-orang, kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak sependapat dengan cita-cita tadi itu. Dan untuk itu kakek ini sudah jauh-jauh mempersiapkan alternatif sistem politik. Yaitu sejak tahun 2008 saya himpun raja-raja untuk apel di bumi Mojopahit. Waktu itu ya. Itulah nanti juga akan ada lagi. Kenapa?